warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Memperkenalkan diri. Nama saya Adi. Nama saya Bilal, saya sebagai pembaca materi. Saya Zulfani Khalifah Saputra sebagai penjelas gambar. Saya ada jadi tanya jawab. Saya Azam sebagai Netland. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang dapat menghasilkan akhlak norma. Contoh norma kesusilaan adalah di gambar ini ada lingkungan yang bersih, dan di sini ada tempat sampah, dan di sini ada tumbuhan yang subur, dan di sini ada papan peringatan bahwa kita harus menjaga kebersihan. Apa yang boleh ditanyakan? Pendek banget. Begini kamera itu. Saya Sakina dari kelompok yang bertanya ciri-ciri norma kesusilaan itu apa? Kalian dan jawab nanti. Apa fungsi norma kesusilaan? Saya Sabang dari kelompok 3. Bersumber dari manakah norma kesusilaan? Saya Nazliha dari kelompok 1. Saya Nazliha dari kelompok 1. Apa sanksi norma kesusilaan? Saya Wivina dari kelompok 6. Izin bertanya, contoh pelanggaran norma kesusilaan itu apa? Beda apa pertanyaannya ulang? Contoh pelanggaran norma kesusilaan. Lanjut, ada lagi? Ingin bertanya? Diri. Saya Zawir dari kelompok 2. Ingin bertanya, kenapa harus ada norma kesusilaan di kehidupan kita?
udah balikin lah. Saya siapa lagi yang mau bertanya? Ini baik. Sudah, mulai dikasih waktu untuk jawab. Cari juga yang ada di jawabannya di buku. Cari di buku. Yang lain ambil bukunya terus lihat pertanyaan masing-masing. Aku jawab ini, aku jawab ini. Yang lain bantu jawab. Bukunya mana? Bukunya jawab, Andi ambil, Adit. Bukunya ambil, LKS-nya masing-masing ambil. LKS-nya ambil masing-masing, pertanyaannya dibaca. Oke, lihat ayo bantu. Jadi nama kesusilaan ada di buku. Yang kedua, apa fungsi nama kesusilaan ada di buku. Yang ketiga, apa sumber ada di buku. Sudah ketahuan. Yang keempat, apa saja nama kesusilaan sudah ada di buku juga. Nih yang ini nih, Syabil. Mengapa harus ada norma kesusilaan? Boleh cari di sini. Oke. Mengapa harus ada? Mengapa? Dan yang mengapa harus ada? Jadi ciri-ciri norma kesusilaan kan ada. Ciri-ciri mana? Nah, ayo jawab masuk. Satu, tidak bersifat umum. Tidak gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa dulu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Syakila. Nah, cara menjawab adalah angkat bukunya, baca, sambil lihat soalnya. Satu, tidak bersifat umum merayakan norma agama. Dihilangkan berasal dari Al-Qur'ani. Tiga, bersifat tidak kekal. Empat, sanksi bagi melakukan adalah rasa kesal. Sudah jelas? Ditanya, sudah jelas belum? Jelas. Lanjut, itu ada di buku lagi yang nomor 2 tadi pertanyaannya. Bantu jawab Bilal, Zul. Udah ada tuh nomor 2. Apa fungsi norma? Fungsi norma ada fungsi. Ayo kita baca. Yang saya akan jawab pertanyaan dari Lutfia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia. Baca. Fungsi norma 1. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai. Ya. Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ya. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma. Mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu fungsi norma kesusilaan. Sudah jelas? Ya, sebanyak itu ya fungsi norma kesusilaan. Lanjut, ada pertanyaan ketiga dari Sada. Apa sumber norma kesusilaan? Ada di sini sumbernya, coba dicari. Cari norma kesusilaan di situ. Kenapa harus ada norma kesusilaan di kehidupan sehari-hari?
untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam nilai moral seperti kejujuran, kesopanan, dan rasa hormat. Apakah sudah lengkap? Apakah sudah jelas? Jadi apa tadi sekali lagi yang keras? Bukan buku catatan. Untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara mengatur perilaku individu berdasarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesopanan, dan rasa hormat. Coba yang kamu ketahui, dari mana sumber norma kesusilaan? Saya penjelasannya dari Sada. Sada. Apa sumber dari norma kesusilaan? Satu, akan dikurangi. Dua, tidak mesti berkekal. Ya, jadi Sada, sumber daripada norma kesusilaan yaitu hati nurani ya, sudah pernah dicatat juga. Sada jelas? Lanjut, pertanyaan yang lain. Lagi. Saya tanggung jawab pertanyaan dari Pina. Misalkan yang merendah masyarakat orang kaya baik melalui ucapan maupun tindakan. Apakah sudah jelas? Ya, tanya siapa lagi yang belum? Apa? Naziha, apa saja norma kesusilaan contohnya? Coba berikan jawabnya. Ini contoh pelanggaran normanya. Ini tambahan dulu. Rivina, untuk contoh tambahan pelanggaran norma kesusilaan. 1. Nah, itu contoh pelanggarannya banyak ya. Jadi yang bertentangan dengan hati nurani. Lanjut. Pertanyaan dari Syabil sudah terjawab, Pina sudah terjawab, Sada, Lutfia, Syakila sudah terjawab. Dari Naziha, apa saja contoh norma kesusilaan? Contohnya apa saja coba? Sanksi, Bu. Hah? Sanksi. Oh, sanksi. Apa saja sanksi? Nah, kalau melanggar norma kesusilaan berarti apa sanksinya? Misalnya tadi mencontek, ujian, terus membuang sampah sembarangan. Sanksinya apa? Hukumannya apa? Apa yang kelompok kamu ketahui? Harusnya udah belajar nih, karena kan kamu mau presentasi. Ayo, satu aja, ada yang menjawab. Berarti kamu belajar. Sanksi nggak usah dicari buku, udah dijelasin maksudnya. Apa hukumannya? Penjarakah? Atau dikucilkankah? Nah, ya. Sanksinya adalah dikucilkan ya.
melanggar norma kesusilaan. Karena dia bertentangan sama hati nurani, bukan bertentangan sama hukum ya, tapi hati nurani. Sudah jelas semua? Nah, berarti kalian apa kerjasamanya yang kurang, sehingga dikasih pertanyaan masih di ya. Belajar bareng nggak? Sudah, ini yang gambarnya, coba lihat. Dari penjelasannya sudah jelas belum? Sudah. Maksudnya apa? Coba. Penjelasannya apa? Di sini ada jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jagalah kebersihan. Coba maksud gambar ini apa? Kasih pendapat satu orang. Ya. Ayo, ada yang mau kasih pendapat? Ya. Coba, nggak apa-apa, sampaikan aja pendapatnya maksudnya apa? Norma kesusilaan. Kenapa berhubungan dengan gambar ini ya, gambar oleh kelompok 2? Berhubungan sama apa sampaikan? Ya, maksud dari gambar ini adalah berdiri boleh? Karena buang sampah itu pada tempatnya termasuk kita sendiri. Nah, kalau tidak punya hati nurani, mungkin buang sampah sembarangan akan merugikan orang. Nah, ya. Satu, apa kerugian dari buang sampah sembarangan? Apa? Lingkungan menjadi tidak bersih. Nah, berarti mengganggu kesehatan Lingkungan. orang lain ya. Yang kedua, apalagi dampak dari membuang sampah sembarangan? Akan terjadinya banjir dan tanah longsor. Nah, berarti kan merugikan orang lain ya. Jadi di sini ada kata-kata apa? Kebersihan sebagian dari iman. Nah, kalau sudah berhubungan dengan iman, berarti berhubungan dengan cinta. Tepuk tangan untuk Gendis, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, pintar semua. Boleh ditutup kembali? Ya paham ya maksud dari gambar ini. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya foto dulu. 1, 2 senyum. Jangan terpaksa senyumnya. 1, 2, 3. Dah. Lanjut kelompok 6.